Halo, selamat datang di mini vlogku. Dan kali ini aku akan mengajak kamu melihat perjalananku ke beberapa kota wisata di negara Vietnam. Lebih tepatnya ke kota Sapa, Ha Long, dan Hanoi. Perjalanan ini merupakan perjalanan 7 hari dengan sistem konsorsium yang diadakan oleh Golden Tours and Travel. Penerbangan dengan menggunakan pesawat Citylink dengan sistem penerbangan charter, atau dengan kata lain, keseluruhan penumpang akan sama antara berangkat dengan kembali tanpa ada penumpang tambahan dari yang terdaftar. Ganti dengan alat peluncur di kabin bagian tengah. Sebelum memulai perjalanan ini, mari perkenalkan dulu Miss Karen Clementine, tour leader dari Golden Rama, dan Mr. Lucky, tour leader lokal under Golden Rama, yang akan memandu kami di seluruh perjalanan kali ini. Kita berangkat ke Sapa, sebuah kota pegunungan yang terletak di barat laut negara Vietnam, tepatnya di provinsi Lao Cai. Kota Sapa berjarak sekitar 350 km dari Hanoi, ibu kota negara Vietnam, dan dapat ditempuh selama kira-kira 7 jam perjalanan darat. Karena waktu perjalanan yang lumayan panjang, kamu akan diberhentikan di 2 titik rest area untuk pergi ke toilet, sembari bisa jajan-jajan kecil dulu di sini sebelum menuju ke tempat makan yang sudah diurus oleh tim Golden Rama Tours and Travel. For your information, buat teman-teman muslim harus sering-sering bertanya ketika hendak berbelanja makanan di sini, terutama makanan tradisional, karena makanan non halal sangat lazim ditemukan di makanan kesehariannya. Kota Sapa terletak di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut, menjadikan kota ini sering ditutupi dengan kabut dan dijuluki kota 4 musim karena perubahan cuaca yang sangat cepat dan selalu sejuk sepanjang tahun. Di Sapa terdapat sebuah kawasan yang bisa dibilang sebagai pusat kotanya, yang dinamakan Sapa Square. Sapa Square memiliki sebuah amphitheater yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan dan komunitas, dengan sering diadakannya event ataupun festival musik dan tari. Adapun beberapa titik landmark penting yang terdapat di sekitar Sapa Square ini, seperti Thang Son Street, Holy Rosary Church, dan Sun Plaza, yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang berdesain arsitektural kolonial Prancis, yang merupakan peninggalan warga Prancis pada zaman kolonial sekitar abad ke-20, yang menjadikan Sapa sebagai stasiun dan pemukiman beriklim sejuk untuk warga-warga elit. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
jalan sebentar dari Sapa Square, terdapat sebuah titik wisata yang cukup terkenal di sini, bernama Singtai Hamjong. Singtai Hamjong atau Hamjong Ecotourism Area merupakan sebuah wisata alam yang menampilkan pegunungan tentunya, taman, goa, dan panorama alam yang ciamik. Sekilas info, Hamjong memiliki arti rahang naga dikarenakan susunan pegunungan di daerah ini yang berbentuk layaknya mulut naga yang sedang terbuka. Untuk berkunjung ke sini, disarankan untuk memiliki kaki dan nafas yang kuat, dikarenakan akan menaiki pegunungan yang lumayan menantang. Jika kamu kesininya sore hari, maka kamu berkesempatan untuk melihat sunset berkabut yang sangat indah. Tepat di sebelah Sapa Square, terdapat Holy Rosary Church, atau yang lebih dikenal dengan nama Sapa Stone Church, sebuah gereja yang dibangun menggunakan batu dengan desain arsitektural bergaya Katolik Roma, dan interior yang dihiasi dengan jendela stained glass yang mengisahkan perjalanan hidup Kristus, dengan luas area total sebesar 6.000 meter persegi. Meskipun sudah berusia ratusan tahun lamanya, gereja yang dibangun oleh para arsitek Prancis pada tahun 1926 hingga 1935 pada zaman kolonial ini masih terawat dengan bagus dan masih digunakan untuk kegiatan ibadah seperti pada umumnya. Selain Tan Sun Street, terdapat satu lagi jalanan utama di kota Sapa, yaitu Suan Bien Street, yang berada persis di sebelah Tan Sun Street. Di antara kedua jalan ini, terdapat Kong Bien Sapa atau Taman Sapa. Dan di ujung dari jalan ini, terdapat sebuah danau yang bernama Danau Sapa. Sama seperti Tang Sun Street, Suan Bien Street juga berisi deretan kedai-kedai yang menawarkan berbagai keperluan wisatawan, seperti oleh-oleh, keperluan trekking, tempat pijat, restoran, kafe yang unik, dan yang menarik perhatian adalah terdapat beberapa kedai yang menjual kastanye atau chestnut, dan juga penganan olahannya, yaitu penhatye. Kenapa di Sapa banyak terdapat kedai yang menjual kastanye atau chestnut? Sejarah singkat, dikarenakan kastanye adalah buah yang tumbuh di negara berzona 4 musim dan sekaligus merupakan sumber alam yang sangat berharga di Vietnam, terutama di beberapa titik di pegunungan utara. Salah satunya kota Sapa di provinsi Lao Cai dengan jenis kastanye yang berjenis padat dan manis, sehingga kamu bisa dengan mudah menemukan banyak kedai yang menjual kastanye dalam berbagai olahan, atau bahkan hanya sekedar dipanggang saja. Penghatye atau Sapa Chestnut Cake, sebuah penganan khas dari pegunungan Sapa, adalah sebuah pia dengan kulit yang bertekstur flaky yang berisikan pasta kastanye yang telah dimaniskan. Dikarenakan kekayaan alam daerahnya akan kastanye, kamu bisa menemukan banyak kedai yang menjual penghatye ini di pinggir jalan. Pia yang digoreng dengan cara di-pan-fried dengan sedikit minyak di atas sebuah wajan datar hingga berwarna coklat keemasan dan bertekstur flaky. Rasanya sangat ngacang dan sedikit manis. Selain pasta kastanye, ada juga pilihan pia dengan filling pasta kacang hijau.